Indonesia selain menjadi negara penghasil minyak bumi, juga memiliki sumber energi dan mineral yang cukup besar. Sangat diperlukan anak bangsa yang mampu untuk mengelolanya, seperti putra-putri bangsa terpilih yang dididik di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu. Politeknik Energi dan Mineral atau PEM Akamigas adalah perguruan tinggi negeri sektor energi dan sumber daya mineral di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan mengemban visi menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam mewujudkan sumber daya manusia profesional dan bermartabat di sektor energi dan sumber daya mineral, kami adalah jawaban dari tantangan profesi di dunia energi dan mineral. Bertempat di kota Minyak Cepu, salah satu daerah di Indonesia yang mendapat perhatian nasional karena penemuan minyak dan gas buminya yang sangat melimpah. Nama saya Hemi Sulukti, saya dosen Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu, salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni teknik produksi panas bumi. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini diharapkan pertama mahasiswa mampu memahami tentang sistem panas bumi dan sumber panas bumi di Indonesia dan beberapa negara. Yang kedua, memahami fasilitas produksi uap dan pembangkit listrik dominasi uap dan lapangan dominasi air. Selanjutnya, yang ketiga, memahami perubahan kondisi reservoir akibat eksploitasi. Yang keempat, memahami pengukuran dan pengujian sumber panas bumi. Yang kelima, memahami penerapan mekanika fluida, termodinamika, perpindahan panas, dan massa untuk menentukan kehilangan tekanan panas dan massa di sumur dan di pipa aliran permukaan. Yang keenam, memahami permasalahan scaling dan korosi, cara pencegahan dan penanganannya. Yang ketujuh, memahami pemantauan kinerja sumur dan pengembangan model sumur. Yang terakhir, mampu menganalisis dan mengevaluasi langkah perbaikan dan rencana pengembangan dalam proses manajemen reservoir panas bumi. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yakni meliputi dasar aliran fluida, pressure drop 1 fasa, pressure drop 2 fasa, aliran fluida dalam lubang sumur, dan kemudian dilanjutkan dengan tugas mandiri, yaitu latihan-latihan soal. Untuk sistem penilaiannya, ya ini 10% adalah aktivitas, 20% adalah tugas, 30% UTS, dan 40% ujian akhir semester. Berikut ini akan saya tunjukkan video pembelajaran mata kuliah teknik produksi panas bumi yang dalam kesempatan ini yaitu mengenai aliran fluida panas bumi dan pressure drop. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai kuliah hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Jadi untuk melanjutkan kuliah minggu depan, jadi untuk topik hari ini kita membahas mengenai aliran fluida panas bumi atau geothermal, terus kemudian juga mengenai pressure drop atau kehilangan tekanan. Nah, untuk mata kuliah yang lalu tentunya adik-adik sudah
masih ingat mata kuliah yang lalu. Jadi kalau kita melihat daripada rencana pembelajaran semesternya, jadi jadi kita mengenai pembelajaran teknik perusahaan bumi. Nah, kemudian kita sudah menginjak ke minggu ke 10. Nah, di sini. Jadi untuk topik hari ini kita mengenai jadi capaian pembelajaran untuk memahami dan mampu menerapkan penerapan mekanika fluida, termodinamika, perpindahan panas, massa untuk menentukan kehilangan tekanan atau pressure drop, ya, kehilangan tekanan. Nah, kemudian juga bagaimana kehilangan panas atau heat loss. Kemudian juga mengenai kehilangan massa yang terjadi di dalam sumur maupun di permukaan, maksudnya di dalam pipa. Nah, kemudian untuk kuliah hari ini ya tentunya kita metodenya seperti biasa, nanti setelah selesai kita diskusi, tanya jawab, ya. Kemudian juga diberikan tugas mandiri. Nah, nanti ada kuis, sehingga untuk pelajaran kalian bisa menyerap dengan baik sehingga capaian pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Nah, kalau minggu lalu kan kita sudah menyinggung mengenai masalah, ya, nah ini melakukan pengukuran atau pengujian. Jadi minggu lalu kan kita bicara mengenai bagaimana kita melakukan compression test, ya. Jadi kalau sumur sudah dilakukan pemboran, ya, terus sudah penyelesaian sumur, nah dilakukan istilahnya compression test. Nah, kemudian kalau sudah compression test, diantara kita bisa selesai compression test, nah kita sumur itu dilakukan uji produksi, ya. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan daripada produksi sumur panas bumi itu berapa. Masih ingat kan kemarin ini? Nah, baik, kita lanjutkan sekarang dengan topik hari ini mengenai nah ini sebelumnya saya putarkan dulu sedikit biar kalian tahu mengenai aliran fluida itu seperti apa. Jadi, tentunya selama ini kalian sudah belajar dalam materi. Nanti kita melihat bagaimana kita mengetahui aliran laminar dan turbulen. Nah, selama ini apa yang membedakan aliran laminar turbulen gimana? Nah, itu kalau kita menghitung. Nah, tapi kalau ini kita lihat. Nah, ini kalau laminar alirannya, ya. Nah, ini memberikan contoh. Nah, ini dinamakan aliran apa ini? Laminar. Beda dengan aliran turbulen. Jadi kalau kita tidak bisa secara kasat mata melihat ya pola aliran seperti apa. Nah, ini ada engine current-nya. Tetapi kita bisa membuktikannya dengan perhitungan hukum Bernoulli, ya, dengan Reynolds number-nya. Kalau ini kalau Reynolds laminar, ya, kalau kita lihat di grafiknya ini alirannya antara velocity dengan waktu, ya, rata. Nah, kalau turbulen kan
gerakannya seperti ini, tidak merata. Ya kan, juga ada perbedaan antara laminar turbulen. Ini sebentar aja kita tampilkan supaya ada gambaran mengenai aliran laminar dan turbulen, karena ini sangat krusial sekali di dalam teknik produksi. Ya. Nah, ini tadi. Jadi kalau kita secara perhitungan, ini kalian mengenal tokoh untuk Renault number